moving on with you. Halo semua, perkenalkan nama saya Sarah Gracia Mangela. Saya mahasiswi aktif semester 2 Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan Konseling. Pada saat ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan mengenai biografi pemimpin pendidikan. Dosen pengampu saya adalah Ibu Dr. Thelma Tiwa MSI bersama Ibu Dekla Nainggolan ST MPD. Halo semua, setiap kita manusia pasti memiliki banyak tujuan dan cita-cita yang ingin diraih, bukan? Nah, saat ini saya akan menyampaikan biografi Menteri Pendidikan kita. Semoga dari setiap kisah hidup beliau akan memotivasi kita menjadi anak-anak muda yang hebat ya. Apakah kalian sudah tahu siapa Menteri Pendidikan kita saat ini? Yap, that's right, Bapak Nadiem Makarim. Beliau memiliki nama lengkap Nadiem Anwar Makarim. Beliau merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di masa kepemimpinan Joko Widodo, Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024. Beliau juga merupakan pendiri atau founder Gojek. Ia lahir di Singapura 14 Juli 1984. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Nono Anwar Makarim, yaitu seorang pengacara dan praktisi hukum terkenal yang memiliki gelar doktor ilmu hukum lulusan Harvard University. Bahkan beliau pun merupakan mantan bos dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ibunya bernama Atika Al-Dagri, yaitu seorang anak pejuang kemerdekaan Indonesia, Hamid Al-Dagri. Untuk riwayat pendidikannya, beliau pernah mengenyam pendidikan SD dan SMP di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Al-Isar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan pendidikan SMA-nya di Singapura. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan International Relations di Brown University, Amerika. Setelah lulus dan mendapat gelar bachelor, ia mengawali karirnya sebagai konsultan manajemen di perusahaan McKinsey & Company tahun 2006. Dan kemudian ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut karena ingin melanjutkan pendidikannya di Harvard University dengan program Master Business of Administration atau yang sering kita dengar MBA. Walau beliau mengenyam pendidikan di luar negeri dan di universitas bergengsi pula, ia tak serta-merta lupa diri dan lebih memilih kembali ke Indonesia untuk berkontribusi bagi negara alih-alih bekerja di sana. Setelah memperoleh gelar masternya di Harvard University, beliau bekerja sebagai CEO founder sekaligus merangkap sebagai managing editor di perusahaan Zalora Indonesia. Beliau pun pernah mengundurkan diri dari perusahaan Zalora Indonesia dan kemudian bergabung dengan perusahaan startup Kartuku, yaitu sebuah perusahaan pembayaran non-tunai di Indonesia. Namun, perusahaan Kartuku diakuisisi oleh Nadiem Makarim untuk memperkuat lini dari GoPay atau Gojek. Kemudian, beliau memutuskan lagi untuk mengundurkan diri dari tempatnya bekerja itu. Di usianya yang masih muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, ia berusaha mencoba merintis perusahaannya sendiri pada tahun 2010. Alhasil, berdirilah perusahaan yang dinamakan Gojek. Ide awal mendirikan Gojek ini karena merupakan pengalaman pribadi beliau sewaktu bekerja di perusahaan McKinsey & Company yang dimana ia lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang mobil. Dikarenakan situasi Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang begitu tinggi. Selain itu, ia sulit untuk mendapatkan ojek saat ia membutuhkannya. Akhirnya, ia berpikir dengan mendirikan Gojek dapat menyelesaikan masalah yang selama ini ia alami, bahkan yang dialami oleh orang banyak pula.
Kantor pertama Gojek yaitu di garasi mobil rumah beliau yang berada di Jalan Kelinci, Jakarta Selatan. Pada tahun itu, sistem pemesanan Gojek belum secanggih sekarang ini, yaitu di mana sistem pemesanannya masih melalui bantuan call center yang sebagai perantara antara pelanggan dengan driver Gojek. Selama 3 tahun berjalannya bisnis Gojek, ia belum pernah memperoleh investor untuk perusahaannya itu, sehingga ia membiayai sendiri semua biaya operasional bisnisnya. Pada tahun 2014, Gojek pertama kali mendapat bantuan dana dari para investor perusahaan Singapura, yaitu North Star Group, Redmart Limited, dan Simplistic Private Limited. Di tahun 2015 merupakan tahun terbaik bagi Gojek sebagai perusahaan startup. Di tahun itu juga, Gojek meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone. Tak perlu memerlukan waktu lama bagi Gojek, masyarakat kemudian banyak yang menggunakan aplikasi Gojek. Selain itu, pemberitaan di media sosial yang sangat gencar mengenai Gojek sebagai transportasi berbasis online turut mengangkat nama Gojek di masyarakat Indonesia. Dan penggunanya pun dari hari ke hari semakin banyak jumlahnya dan sangat melejit. Selain itu, para investor pun kian bertambah tentunya. Pada awal berdirinya di tahun 2010, Gojek hanya memiliki 20 driver saja. Hingga pada tahun 2019 lalu, makin bertambah menjadi lebih dari 2 juta driver Gojek di Indonesia. Penggunanya pun sudah mencapai ratusan juta. Gojek menjadi salah satu perusahaan startup yang hebat di Indonesia, yaitu di mana berada di level dekakorn, yaitu sebutan untuk perusahaan dengan pencapaian omset mencapai 10 miliar US dollar atau yang jika dirupiahkan sebesar 140 triliun rupiah. Setelah ia menjadi CEO yang sukses, ia mengundurkan diri dari Gojek, perusahaan yang telah beliau bangun bertahun-tahun. Setelah mundur dari Gojek, Nadiem kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024. Dan beliau resmi dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Dan ia menjadi menteri termuda di kabinet tersebut. Ada begitu banyak hal yang dapat saya pelajari dari Bapak Nadiem Makarim, dan hal-hal itu sangat menarik bagi saya, yaitu di mana dengan kegigihannya dan ia pun memiliki semangat jiwa yang begitu tinggi, sehingga dari hal-hal itu dapat memotivasi kita sebagai anak muda untuk lebih berani bermimpi dan untuk berani menyatakan apa yang ingin kita inginkan untuk di kemudian hari, sehingga kita dapat meraih segala apapun yang kita harapkan dan impikan, dan bukan hanya sebatas angan-angan saja. Itulah hal yang membuat saya tertarik untuk mengulas biografi tentang Bapak Nadiem Makarim ini. Jadi teman-teman, kita sebagai anak-anak muda harus bisa menjadi para pemenang. Salam sukses dan salam satu hati.